Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu mencucurkan nikmat-Nya kepada kita semua. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ada firman Allah dalam Al-Quran, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Ini ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah salah seorang kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Artinya kita menggunjing itu tidak boleh. Nah, kalau kita melihat dalam ayat ini, yaghtab asal katanya ya ghaba. Ya, ghaba. Jadi ghaib, artinya tidak ada. Jadi berbicara tentang seseorang yang tidak ada di depan kita, itu namanya ghaba atau ghibah. Al-ghibah, menggosip, menggunjing orang. Nah, terkait dengan ini ada sesuatu yang boleh kita menghibah. Sekali lagi, menghibah itu menggunjing orang, menyakapkan orang, menggosip orang, orangnya tidak ada di depan kita. Jadi ghaib orangnya. Nah, boleh membicarakan seseorang itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya pertama, orang yang terzolimi boleh mengadukan kezoliman terhadap dirinya kepada pihak pemerintah atau hukum atau hakim, ya. Jadi andai kata seseorang yang dibicarakan itu benar menzolimi, benar sudah berbuat ketidakadilan, jadi istilahnya melapor lah. Jadi menghibah seperti ini dibolehkan. Nah, berarti bukan semua ghibah tidak dibolehkan. Ada ghibah yang dibolehkan, yaitu menyampaikan kepada orang-orang yang berkompeten tentang kejahatan, kezoliman seseorang. Jadi boleh kita mengungkapkan itu, walaupun kita mengungkapkan kejelekannya. Nah, seperti badan-badan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, seperti KPK, BPKP, Badan Pemeriksa, Inspektorat. Nah, ini memang mereka bertugas untuk itu. Kalau tidak, maka akan merajalela kezoliman, ketidakadilan, dan tidak berani orang mengungkapnya. Nah, jadi kita menghibah, mengungkapkan sesuatu kebenaran dibolehkan. Lalu yang kedua, apabila bermaksud meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Jadi merubah kemungkaran di suatu RT, suatu kampung, katakanlah begitu, melihat ada seseorang, apakah orang penting atau orang biasa, pejabat atau siapapun yang mungkin udah bertahun-tahun, katakanlah begitu, melakukan sesuatu kemungkaran, kemaksiatan, misalnya ngadu ayam. Ini sesuatu kemungkaran menurut perspektif agama. Kemudian berjudi, terselubung. Nah, ini boleh dilaporkan. Ini boleh. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, boleh kita menghibah ketika meminta fatwa, seperti mengatakan aku telah dizolimi oleh fulan dengan begini dan begitu. Nah, jadi boleh kita mengungkapkan ini untuk meminta pendapat dari para kiai, para ustadz. Mungkin dalam bertetangga, ya kan? Kita boleh menyampaikan bagaimana pandangan para kiai, bagaimana pandangan guru
tentang pendapat mereka yang sudah melakukan perbuatan semacam itu terhadap saya. Apakah termasuk kategori menzolimi atau seperti apa? Lalu yang keempat, untuk memperingatkan dan menasihati kaum muslimin agar tidak berbuat keburukan dengan syarat bertujuan memberikan nasihat. Nah, jadi boleh kita menyampaikan itu. Yang kelima, orang yang digunjing memang seseorang yang terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan fasik dan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama ataupun dalam undang-undang kepemerintahan, undang-undang yang lainnya. Jadi orang yang kita sebut, orang yang kita gunjing itu benar-benar melakukan sebuah kezoliman gitu. Nah, ini boleh. Kemudian yang keenam, untuk memperkenalkan seperti jika seorang dikenal dengan suatu gelar seperti al-amsi yang lemah penglihatannya, al-araj si pincang, dan al-am si buta, tetapi haram jika yang dimaksud adalah untuk mencela kekurangannya. Nah, ya meluruskan ya. Misalnya seseorang itu Pak, mohon maaf, dia itu belum selesai S1-nya, jadi belum ada gelar. Pak, orang itu mohon maaf, dia belum melaksanakan ibadah haji, dia baru umroh saja. Nah, itu boleh menyampaikan semacam itu yang benar gitu kan. Mungkin barangkali yang selama ini orang membuat namanya dengan panggilan Pak Haji. Dia tidak minta dipanggil Pak Haji, dia tidak minta dibuatkan namanya, diletakkan Haji di depannya, namun orang yang meletakkan. Mungkin orang tidak tahu. Nah, apa salahnya kita memberitahu, Pak, mohon maaf dia belum haji. Tidak apa-apa. Dan itu dibolehkan. Sepanjang niatan untuk tidak menghina. Tidak menghina dan tidak melecehkan. Namun, nah ini sudah 6 tadi ya, 6 ghibah yang dibolehkan. Nah, namun 6 ghibah yang dibolehkan ini perlu memperhatikan satu, keikhlasan karena Allah semata. Jadi niatnya ikhlas semata karena Allah. Yang kedua, sebisa mungkin tidak menyebutkan nama orang tertentu secara langsung. Ya mungkin dengan panggilan kiasan atau lain semacamnya. Kemudian yang ketiga, hendaklah Anda menyebutkan tentang saudara Anda seagama dengan sesuatu yang mubah daripada dirinya. Nah, gitu. Berikutnya yang keempat, harus menekankan kembali dengan yakin bahwa ghibah yang dilakukan tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada faedah yang ada. Jadi kita timbang-timbang betul. Nah, gitu. Nah, itulah beberapa hal terkait dengan kebolehan kita menghibah